Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah istirahat 1,5 bulan semenjak awal Ramadan sampai kini, maka malam kini kembali kita lanjutkan kajian kita. Biasanya kaji kita akan mempelajari zikir-zikir dan doa harian, termasuk apa yang kita baca dalam salat, yang kita pedomani daripada kitab kecil, kitab Hisnul Muslim beserta syarahannya. Nah, pada malam hari ini kita awali dulu dengan membacakan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasa'i dan lain-lain, bunyinya langsung. Itu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadim min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Sia yang membaca zikir atau doa kau di pagi hari, maka sungguh orang itu telah bersyukur pada hari itu kepada Allah. Dan siapa saja yang membacanya di sore hari, di petang hari, maka sungguh pun dia telah bersyukur kepada Allah di malam harinya. Intinya, siapa yang membaca bacaan itu, kalau dibacanya pagi hari, berarti adalah melaksanakan syukurnya di siang hari itu. Kalau dibacanya sore hari, berarti adalah melaksanakan kesyukuran kepada Allah di malam hari. Bacaannya yang tadi, ma asbahabi kalau pagi hari, kalau sore hari ma amsabi. Ma asbahabi min ni'matin. Ya Allah, nikmat yang aku terima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukmu di pagi hari ini atau di sore hari ini, faminka wahdak, itu semata-mata sumbernya, datangnya daripadamu saja. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu, untukmu segala puji, dan untukmu lakas syukuru, untukmu aku persembahkan syukur. Nah, mari kita pahami. Bapak dan Ibu, di antara zikir-zikir pagi dan zikir sore, salah satunya yang kita baca tadi, bahwa zikir yang kita baca tadi mengingatkan kita, pertama, nikmat apa saja yang kita peroleh atau yang diperoleh oleh seseorang, kita nyatakan, kita akui itu daripada Allah saja. Faminka wahdak la syarikalak, itu semata-mata dari engkau ya Allah, termasuk nikmat yang diperoleh orang lain. Dan itu mengingatkan kita pertama agar kita bersyukur, dan kedua, jangan sampai kita dengki dan iri terhadap nikmat yang dia peroleh, yang diraih orang lain. Karena itu dari Allah saja. Faminka wahdak. Demikianlah bahwa kullu dhi ni'matin mahsudun, setiap siapa saja yang memperoleh nikmat, mendapatkan nikmat,
pasti ada yang dengki. Kullu zi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan memperoleh nikmatnya pasti didengki. Tidak ada orang yang dengki. Dan dengki itu penyakit yang paling tua. Dosa pertama malahan. Jadi dengan baca doa itu, faminka wahdaka la syarikalak. Itu semata-mata yang aku peroleh ataupun yang diperoleh orang lain. Itu semata-mata darimu, karuniamu saja. Kalau ingin minta kepada orang jangan wa annal fadla biyadillah. Karunia itu kan semata-mata datang daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kita bacakanlah sebuah apa namanya? Sebuah penjelasan yang kita kutip daripada kitab Al-Fawaid oleh Ibnu Qayyim. Halaman 58. Bunyinya begini. Usulul khataya, asal sumber daripada kesalahan itu salasa, 3. Pokok pangkal, asal muasal, semua kesalahan itu dari 3 hal. Yang pertama al-kibir, kesombongan. Dan kesombongan itulah yang menjadikan iblis dan yang mengantarkan iblis dicap sebagai kafirin. Kesombongan membawa orang kepada kafir. Bukankah kesombongan menolak kebenaran? Al-kibru, kesombongan itu batrul haq, sombong itu menolak kebenaran. Di samping melecehkan orang lain. Ketika orang menolak kebenaran, seperti menolak kebenaran yang datang daripada Allah, diingkari, ditentang, dikufuri, kafir dia. Itulah iblis. Yang kedua, al-hirs. Hirs. Harasat. Hirs. Kalau diterjemahkan maksudnya tamak, lobo, cama, serakah. Namanya hirs. Harasat, hirs. Al-hirs, ya terjemah maksudnya empek. Cama, lobo, serakah, tamak. Hirs. Ketamakan, keserakahan, kecamaan, kelobohan. Itu yang membuat manusia dan mengantarkan manusia untuk berbuat berbagai macam kedurhakaan, kebangkangan, keingkaran, cama, merampok, merempeh, mengicuh, menipu, bahkan menindas, serakah kepada jabatan, kepada pangkat, kedudukan, posisi. Malahan bisa-bisa orang menjual agamanya mah. Memfitnah. Celik selesai aku 2004, boleh 2024. Banyak keluar di media-media begitu. Istilahnya berita-berita hoax. Jadi demi keserakahannya kepada pangkat jabatan, status kedudukan, termasuk kepada harta benda, orang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Namanya hirs. Jadi hirs, keserakahan, ketamaan, kecamaan, kelobohan, mengantarkan manusia berbuat berbagai macam kemaksiatan. Sehingga dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, ma dzibani ja'iani ursila
fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafil ini. 2 ekor serigala. Serigala, bukan wawau, serigala. 2 ekor serigala yang lapar ke 2 ekor serigala itu dilepaskan di tengah-tengah kambing atau domba. Pastinya memakan kambing atau domba. 2 ekor serigala lapar, dilepaskan ursila, dilepaskan ke tengah-tengah kambing dan domba, nya merusak. Merusak dimakannya kambing. Tapi ketamaan, keserakahan seseorang kepada harta, kepada kedudukan, pangkat, jabatan jauh lebih merusak daripada serigala yang dilepaskan ke tengah kumpulan kambing. Karena serigala dilepaskan kepada kumpulan kambing, paling-paling ni cakaunya cie atau 2 ekor. Sebab di seekor serigala nak kabih lu 5 ekor kambing. Serigala kan kadang seketik pada wawau. 2 ekor serigala lapar dilapihkan kepada kelompok kambing-kambing, ini merusakkan kambing. Tetapi yang lebih sangat merusak adalah min hirsil mar'i, keserakahan, ketamaan, kelobaan manusia kepada harta dan kepada kedudukan jabatan itu jauh lebih merusak daripada serigala yang lapar. Kalau ketamakan manusia tidak tanggung-tanggung dah. Cik nak 2 nak 3, 3 nak 4. Seperode nak 2 perode, 2 perode nak 3 perode. Selembah emas ingin 2 lembah emas, 2 lembah emas ingin 3 lembah emas. Yang bisa menghentikan ketamaan keserakahan manusia adalah tanah. Aduh, mati. Baru berhenti tamak. Ketamaan, keserakahan bisa mengakibatkan orang yang tadi membunuh, memfitnah, menyingkirkan, memenjarakan, membuat makar dan segala macam. Jadi keserakahan manusia lebih parah daripada serigala yang lapar. Dan itu pangka dosa, pangka maksiat. Yang ketiga hasad dengki. Hasad dengki, kan dengki itu yang menyebabkan terjadinya pembunuhan Qabil kepada Habil. Kan dengki itu yang menyebabkan Nabi Yusuf direncanakan dibunuh, tapi kemudian dirubah, disingkirkan. Kan dengki itu pula yang menyebabkan iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Saya dari api, dari tanah. Dengki. Kedengkian itu yang mengantarkan manusia melakukan apa saja. Sehingga diturunkan oleh Allah surat khusus agar kita memohon kepada Allah, kita dilindungi, dipelihara, dijaga daripada dengki. Al-Falaq min syarriha sidin iza hasad, daripada kejahatan, kejelekan, keburukan orang yang dengki. Apa boleh dengki? Orang kalau ada dengki, ujungnya membunuh, ujungnya menyingkirkan, ujungnya menyipak, menendang, memejaan. Dengki. Dia tanggung-tanggung. Tiga ko namanya usul khataya. Asal sumber pokok pangka dosa-dosa
pokok pangkal kesalahan-kesalahan, kemaksiatan dan kedurhakaan adalah 3. Yang pertama, kibir. Anan kibir, sombong. Inti kesombongan menolak kebenaran, melecehkan orang lain. Batrul haq wa gamtun nas. Menolak kebenaran itu iblis. Melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Sombong. Sombong. Bahkan kesombongan bisa mengantarkan orang kepada kekafiran. Yang kedua, itu tadi, hirs, lobo, tamak, serakah, cama. Kalau bahasa yang paling parahnya adalah cangok namanya. Cangok. Ambo dulu menyangko karo ko paling cama. Karo. Siko bangka di tangan lagi lo. Nanape. Soalnya. Tapi kecamaan karo ko segitunya. Segitunya. Manusia kalau cama, kalau serakah, kalau tamak, habis adu Allahnya. Ya negari-negari bisa digadayan. Ya negara-negara bisa dijual. Ya kawan-kawan bisa disingkir dibuang. Bahkan dihanguskan orang. Cama namanya. Cama. Secama-cama binatang, lebih cama manusia. Awak kabau, sadu Allahnya makan. Jawi, di kulit-kulitnya, di pok jangik. Di iku no, sup iku no. Yang sup buntut itu kan bahasa halusnya. Bahasa kasarnya sup iku no. Ya tulang-tulangnya bercencang, namanya cengkuak tulang, uwak tulang, ampuk tulang. Tak ada nama siso. Tak ada. Semuanya disungkah oleh manusia. Cama manusia. Hasad hati kau sumber. Nah, pagi-pagi hari, pagi-pagi hari kita diajari zikir. Bahwa segala nikmat, segala anugerah, segala rezeki, segala yang diperoleh, yang diperdapat baik oleh diri kita ataupun orang lain. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya Allah, pagi hari ini, kalau sore hari, ma amsabi min ni'matin. Ya Allah, di sore hari ini, di pagi hari ini, di sore hari ini, apapun nikmat yang aku peroleh, yang aku pendapat, atau apapun nikmat yang diperoleh, yang pendapat oleh seseorang, min khalqik, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik. Ya Allah, apa saja pagi hari ini, sore hari ini, ya, apa saja nikmat yang aku peroleh atau yang diperoleh oleh seseorang daripada makhlukmu, faminka wahdaka, itu bersumber darimu saja, semata-mata darimu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Walakal hamdu, walakal syukur, walakal hamdu, walakal hamdu, walakal syukur. Untukmu segala puji, dan kepadamu aku bersyukur. Tadilah kita awali, sia yang membaca kau di pagi hari, berarti nyolah melaksanakan kesyukuran di pagi hari itu, sampai
sesiang hari. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka sungguh dia telah bersyukur pula di malam hari itu. Syukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Manusia mengko tidak bersyukur. Di antara sekian banyak penyebab mengko tidak bersyukur. Salah satunya. Ini mencelik kata. Selalu menengok orang yang lebih padanya. Orang yang berlebih. Sehingga dia menganggap ini masih alun, masih kurang. Padahal kalau dia melihat ke bawah, kepada orang di bawahnya bersyukurnya. Itu salah satu bagaimana itu supaya bersyukur. Cari ke bawah. Ila man fawqakum, jangan kepada orang kepada asfala, kepada orang di bawah. Orang yang kurang, orang yang payah, orang yang susah daripada awak. Sebab kalau kita cari orang yang payah, orang yang susah, orang yang sengsara, orang yang menderita, daripada awak, syukur awak. Syukurlah. Awak bisa berjalan mah. Orang tak bisa berjalan lah. Orang tak lalu masakit mah. Sambuah pitihnya, sambuah Allah. Jadi makan segiko bolehnya. Itu. Kita orang apa penyakit apa? Sakit gula. Sambuah pitihnya. Segikonya. Pokoknya kesehatan itu salah satu nikmat Allah yang luar biasa. Siapa yang di pagi hari, man asbaha, siapa saja yang barado di pagi hari, di pagi hari cakap tu mu'afan fi jasadihi, sehatnya, selamat jasadnya, aman. Aminan fi sirbihi, aman di tengah-tengah keluarga, di lingkungan di masyarakatnya amannya. Wa indahu qutu yaumi, dan adalah yang makan sehari itu. Seakan-akan dunia lah dinyosa do Allahnya. Siapa yang di pagi hari lado 3 hal. Mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, sehat badannya, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Sehat. Kemudian alai aman, aminan, aman wak, di lingkungan aman. Aman di rumah tangga, aman di tetangga, aman di masyarakat, aman, damai-damai saja. Tidak ada masalah. Orang tidak bisa lalu malam malih, karena kacau. Aman. Di dapurnya lain yang kena masak sehari itu. Wa indahu qutu fi yaumi. Di sisinya ada qut makanan sehari itu. Faka'anna mahizat. Maka seakan-akan dunia kau lah di kampung untuknya sedolanya. 3 hal. Itu memang bersyukur anak-anak. Tidak mondeh lah. Lupa wak. Nanti gua satu hari, satu pagi ada wak lupa wak bersyukuri. Makanya kita diajari doa ala Nabi setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah ambo, tolonglah ambo, agar aku ini berzikir mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu. Dan bagaimana supaya bagus, baik ibadahku kepadamu. 3 hal. Setiap selesai salat. Inni ala dzikrika, bantu
tolong aku ya Allah, agar aku mengingatmu, berzikir menyebut namamu. Wasyukurika, bantu aku, tolong aku. Bagaimana supaya aku menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Sebab syukur itu tidak bara orang. Qalilan ma tashkur. Jarang orang tidak bara syukur. Menyebut syukur banyak orang, tapi nambah syukur tidak. Suaminya syukur itu disebut itu bantah atau menantu. Syukur. Dan bagaimana bagusnya, baiknya ibadahku kepadamu? 3 hal setiap habis salat. Kenapa yang diminta kau kepada Allah, diajar Nabi kepada kita nanti kau tando jarang orang kau. Tak bara. Ini bantu aku, tolong aku ya Allah agar aku berzikir mengingatmu, untuk mensyukuri nikmatmu. Bagaimana ibadahku bagus baik kepadamu. Dia cakap syukur, syukur ke jiwa. Syukur. Jadi siapa yang membaca doa itu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Min ni'matin. Ya Allah, apapun nikmat yang aku peroleh di pagi hari kau. Atau yang diperoleh oleh ahadin. Au bi ahadin min khalqik. Atau yang diperoleh oleh salah seorang makhlukmu, itu kan darimu saja. Sumbernya datang daripadamu. Mengingatkan kita agar kita mensyukuri nikmat. Yang kedua, nikmat yang diperoleh orang lain jangan cikarawi. Tahu cikarau? Mencikarawi tahu? Sebab itu datang daripada Allah jauh. Semua daripada Allah. Kalau you minta kepada Allah, dan orang jangan dicikarawi. Mencikarau orang ko nanti dangki wa. Orang dangki ko adalah tak ingin mencelik orang mendapat nikmat. Itu kan didengki tak? Kalau bahasa mudahnya nak cok kita apa? SMS namanya. SMS. Sakit. Susah. Sansai. Sansaro mencelik orang sanang. Mencelik orang sehat. Mencelik orang suka. SMS kan? Atau sebaliknya. Senang. Gembira. Mencelik orang sansai. Sansaro. Sakit. Kalau dapat dah SMS ko dengki wa. Dengki wa. Awak lupa mensyukuri nikmat yang kita peroleh, dia asyik metong-metong, mengkaji-kaji, memilah-milah, menyabui-nyabui nikmat orang lain. Padahal nikmat awak kadang-kadang lebih pada orang itu. Lebih lah. Taruh orang itu berlebih hartanya. Rumah nu ancak. Anak-anaknya urang sadolahnya. Tidak ada urang anak nu. Itu lagi kira. Anak kau jadi urang sadolahnya. Awak dia asyik menceliak nikmat orang, lupa nikmat yang awak pun kadang lah. Kadangnya awak sihat. Kalau lama orang cakap tu walaupun begitu bisa jadinya sakit. Sebab kalau tanya lo kepadanya marang lo tu. Agak mencalik dia dan senang nago nyano. Tahu nyano? Nampak di kau dan senang nago. Ada yang kau cukulikih jatuh di kau nya. Di luar no. Di luar no rancak tapi dalam lah ramuak. Ramuak. Rumah nancak no. Piti namanya dia tapi entahlah. Ancak je mau dia kau sini. Betul di balik nak awak. Jadi awak mencari orang
Lupa awak mensyukuri nikmat awak. Makanya dia ajar kita dalam segi keduniawian jangan celik katih. Tapi celiklah supaya syukur, ajdar. Itu lebih pantas, lebih patut untuk kamu bisa mensyukuri nikmat. Nikmat. Karena dek kita lupa yo nikmat yang Allah beri kepada awak, bang ku lupa dek awak asyik mencalik katih dan orang nambah lebih pada awak. Orang nambah lebih, tiba ustaz awak. Orang nambah lebih pada awak. Itu hadis Nabi kan, hadis Nabi. Maka sering-seringlah mencari orang yang di bawah, yang kurang. Cak-caklah mencari orang yang susah. Orang kemalangan, orang sakit, orang menderita. Orang yang makan saya kadang-kadang lagi, kadang-kadang tidak. Banyak tayangan-tayangan kini ke di media-media bagaimana orang susahnya makan. Bahkan anak-anak orang sampai dia mengalih sampai jam 11 malam hanya mengalih roti. Ada orang bajojo sampai 2 malam tak pulang lah doh. Ada orang laku. Carilah orang tu, syukur wak. Syukur wak. Itu makanya siapa yang berada di waktu pagi dapat 3 hal, dunia lah di tangan. Itu kaji wak cakap. Siapa yang berada di waktu pagi dalam 3 hal ko, seakan dunia lah di tangannya. Yang pertama, mu'afan fi jasadihi. Mu'afan fi jasadihi. Ana mu'afan, sehat, selamat, badannya tidak kurang, jaga lalu tidak kurang, aman pak. Ya panik-panik, ya ringkuk-ringkuk habis, segar-bugar pagi hari. Kemana cari nikmat tu? Kemana cari nikmat tu? Tidak bisa dibali dah. Bahan balinya. Nikmat sihat. Yang kedua, aminan. Aman. Fi sirbihi. Aman berada di tengah-tengah lingkungannya. Di tengah-tengah keluarga aman. Tak ada nama lawan, tak ada nama berang, tak ada nama bangi, tak ada nama cakap, tak ada nama ngerupik. Aman. Dia tetangga aman. Ada orang tahu tetangga aman. Pagi-pagi barulah barang langkang sebelah. Daripada berdabu. Lama kak. Kadang-kadang wow-wownya. Wow-wow. Kadang-kadang musiknya. Kadang-kadang teranaknya. Macam-macam lah ibu. Tak aman wak tinggal lingkungan tu. Di masyarakat wak di negara. Awak aman. Aminan. Aman di tengah keluarga. Aman di tetangga, aman di masyarakat, di pagi-pagi hari aman wak. 2. Wa indahu qutu yomi. Di dapur ada yang makan sehari itu. Itu seakan dunia lah. Syukurilah itu. Makanya jaga lalu gitu dia aja membaca itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau salah satu doa jaga lalu kan bacanya alhamdulillah. Alladzi afani fi jasadi. Yang telah memberikan afiat, kesehatan, keselamatan pada jasadku. Afani fi jasadi. Warada alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruh ke jasadku sehingga aku hidup lagi pagi hari ini. Wazina li bizikri, dan telah mengizinkan aku untuk berzikir mengingatnya. Itu salah satu bacaan pagi hari. Napa ada pagi hari itu kan membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Iyo je tu. Iyo je bacaan itu. Yang penting pagi hari itu kita bersyukur kepada Allah. Memuji Allah, menyanjung Allah, mengingat Allah, sebab pagi hari itu kita ulah 3 hal. Kalau aman jasad kita, tidak ada yang kurang. Bisa menggari. Aman. Aman. Orang rumah orang tempat lain tak bakal malam harinya.
Masuk orang maliang, dirampok orang, dibegal orang. Awak aman, di masyarakat awak aman. Makanan ada lo, wajib syukuri. Makanya setelah itu pagi-pagi hari termasuk zikir pagi namanya itu. Zikir pagi salah satunya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, nikmat apapun yang ku peroleh di pagi hari ko atau di sore hari ko, dan nikmat apapun yang diperoleh oleh salah seorang daripada makhlukmu itu murni daripadamu ya. Tinggal bersyukur sekali milih. Dan durang pun daripada Allah, dan kita daripada Allah. Masing-masing Allah ada takarannya. Tinggal kita mensyukuri nikmat Allah. Walakal hamdu walakas syukru. Untukmu segala puji ya Allah, atas segala anugerah, atas segala nikmat kuah, dan aku bersyukur kepadamu. Because sesudah salat baca Allah itu, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kejiwa nang kenek-kenek itu yang kadang-kadang kita lupa. Nang kenek-kenek, nang rame-rame na lupa wak. Bahasa sabananya, lah sambuh lah mengerujuh nikmat Allah kepada wak, yang syukur wak nak bara. Syukur wak tu nak bara. Syukur kan bagi tiga doa. Syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Syukur hati meyakini bahwa apapun nikmat yang kita peroleh, rezeki yang kita pendapat, anugerah yang kita terima itu daripada Allah. Kita hanya bersau-bersau, tapi sebenarnya sumbernya meyakini itu. Syukur hati. Dan hati kita bersyukur. Syukur lisan dengan menyebut, memuji Allah. Macam alhamdulillah. Atau disabui-sabui, tapi tidak dibanggakan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat Tuhanmu bicarakanlah, ucapkanlah, sebutlah, tapi jangan dibangga-banggakan. Kecekkan ke orang, dia lah hebat kini alhamdulillah. Kau semua rezeki Allah. Hada min fadlillah. Iko karunia Allah ko. Iko rahmat Allah. Tanpa Allah, ambo tak bisa apa-apa. Sabut itu. Jangan kita sampai terbalik loh. Oh, iko sauden, keuletan, kesabaran. Itu tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu adik kekuatan wak, kehebatan wak, kepintaran wak, keuletan wak, dek tulang empek. Tulang empek karik ya, 8 karik, empek karik wak. Empek karik. Begini, hadis, bicarakan, sebut. Tidak memanggar. Cuma kecekkan kalau orang bertanya hebat begini, aku alhamdulillah. Iko semata-mata kan karunia Allah. Min fadlillah, rahmatillah. La quwata, tidak ada kekuatan kita kecuali daripada Allah je. Kan masya Allah la quwata illa billah. Dan terakhir itu bahwa syukur dengan perbuatan. Ada saja nang kita nikmat nang kita peroleh daripada Allah, pakailah. Pergunakanlah pada usahawan. Pada usahawan kan pergunakan kepada hal-hal yang Allah redai. Termasuk berbagi-bagi, membantu orang tu syukur, tiga syukur. Syukur bagi. Aku nanggak kurang, kau ndak diorang dawak, aku ndak dawak diorang. Maka pagi hari, termasuk setelah salat, kita lah diajari kalimat itu. Ini ada yang mengecekkan baca sebelum salam, ada pula ulama mengecekkan tu bacaan setelah salam. Terserahlah, yang penting jangan lupa membaca inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Kemudian pagi-pagi harinya membaca salah satu bacaan Allahumma ma asbaha bin min ni'matin aw bi ahadin min faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Syukuru. Lalu kemudian yang terakhir gaji kita bahwa hati-hati dengan 3 perkara cakoh. Sombong, kibir, tamak, serakah. Ketamakan, keserakahan, cama, lobo, cangok, membuat manusia melakukan berbagai macam kemaksiatan.
dan seterusnya. Tidak mau bersyukur, tapi nak cari. Barangkali itu dia orang lazan. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.